Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Betri Indra Hapsari. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang aturan sinus dan kosinus. Materi ini merupakan materi trigonometri lanjutannya ya, yang sebelumnya. Materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 10 SMA. Jadi untuk KD-nya yaitu menjelaskan aturan sinus dan kosinus dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Kemudian untuk IPK-nya, yang pertama menganalisis permasalahan aturan sinus, yang kedua menganalisis permasalahan dengan aturan kosinus, yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus. Nah, untuk tujuan pembelajarannya menggunakan kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian dapat menganalisis permasalahan dengan aturan sinus, menganalisis permasalahan dengan aturan kosinus, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kalian tahu tidak apa manfaat aturan sinus dan kosinus? Coba kita perhatikan ilustrasi gambar yang ada di depan kalian. Ya, itu ada gambar apa saja? Ada taman ya, taman berbentuk segitiga. Ya, salah satunya nanti misal kalian bercita-cita menjadi arsitek, kalian akan memanfaatkan aturan sinus maupun aturan kosinus ini dengan luas segitiga pada penerapan luas lahan atau yang lain. Kemudian ini gambar kedua, ada kapal ya. Ada kapal. Ya, nanti bisa dengan mengukur jarak antar kapal atau dari kapal ke pangkalan dan sebagainya. Kemudian untuk di bidang astronomi juga ini sangat membantu aturan sinus dan kosinus. Ya, sebelumnya kalian masih ingat tidak definisi trigonometri pada segitiga siku-siku? Jadi untuk sin, nah yang di sini ada sin A itu A per B karena depan per miring. Terus cos A C per B samping per miring. Kemudian tan A adalah A per C depan per samping. Oke, masih ingat ya? Nah, jadi aturan sinus itu apa? Aturan sinus digunakan untuk mengetahui unsur-unsur dalam segitiga jika unsur-unsur yang lain diketahui. Kemungkinan unsur yang diketahui adalah sisi-sisi sudut atau sudut, sisi sudut, bisa juga sisi sudut-sudut. Nah, ini proses pembentukan memperoleh rumus ya aturan sinus. Jadi ada segitiga ABC, perhatikan segitiga ACR ya. ACR itu segitiga siku-siku di R. Nah, untuk sin A adalah sisi CR per B ya, kan depan per miring. Nah, CR-nya berarti B kali sin A. Nah, ini merupakan persamaan 1. Kemudian perhatikan juga segitiga BCR. Siku-siku di R. Lalu sin B-nya adalah CR per A. Jadi CR adalah A kali sin B. Nah, ini persamaan kedua. Kemudian persamaan 1 dan persamaan kedua kita samakan. Karena ini sama-sama CR ya. CR. Jadi B sin A sama dengan A sin B. Jadi bisa kita simpulkan A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, pada segitiga BAP juga diperoleh BAP.
siku-siku di P. Oke, jadi sin B adalah AP per C. Maka AP sama dengan C kali sin B. Kemudian untuk segitiga CAP. CAP siku-siku di P juga. Jadi sin C adalah AP per B. Maka AP sama dengan B kali sin C. Kemudian untuk persamaan keempat dan kelima ini kita samakan lagi karena sama-sama AP ya. C sin B sama dengan B sin C. Jadi diperoleh B sin B sama dengan C sin C. Nah, dari kedua kesimpulan tadi, A per sin A sama dengan B per sin B, B per sin B sama dengan C per sin C, kita peroleh aturan sinus sebagai berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini ada permasalahan, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas permasalahan 1 dan permasalahan 2. Selanjutnya kita bahas dulu untuk aturan kosinus. Nah, bagaimana untuk menemukan aturan kosinus? Jadi di sini ada segitiga ABC dengan A kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah BD kuadrat. Nah, ini segitiga BDC ya. Kemudian untuk segitiga siku-siku ACD diperoleh H sama dengan B kali sin A. Dan AD sama dengan B kali cos A. Sehingga BD sama dengan AB min AD sama dengan C min cos A. Nah, kita substitusi H sama dengan B sin A dan BD sama dengan C min B cos A ke persamaan 1. Jadi A kuadrat, maaf itu kurang kuadrat, sama dengan B sin A kuadrat sama dengan ditambah C min B cos A kuadrat. Jadi A kuadrat kita peroleh saja A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kali cos A. Nah, untuk menggunakan analisis perhitungan yang sama untuk segitiga ABC pada gambar A dan B diperoleh aturan kosinus sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Kemudian jika mencari sisi B, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B. Kemudian untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kali cos C. Nah, ini ada contoh soal. Di sini contoh soal 1, jalan K dan jalan N berpotongan di A. Dinas Tata Kota ingin menghubungkan kota A, kota B, dan kota C dengan membangun jalan M yang memotong kedua jalan tersebut. Jalan kota A dan kota C adalah 5 kilo dan sudut yang dibentuk jalan M dan L sebesar 75 derajat. Sedangkan sudut yang dibentuk jalan K dan M adalah 30 derajat. Tentukan jarak kota A dan B. Oke, kita simpulkan. Jadi bisa kita ilustrasikan ya. Buat garis tinggi ABC dari A, siku-siku ya, di D. Nah, menggunakan aturan segitiga diperoleh ini aturan sinus ya. AB per sin C sama dengan AC per sin B, atau AB sama dengan AC sin C per sin B. Jadi AB-nya adalah 5 kali sin 75 derajat dibagi setengah. 5 dikali 0,965 ini sin 75 derajat dibagi setengah. Jadi 10 kali 0,965. Jadi 9,65. Jadi jarak kota A dan kota B adalah 9,65 km. Jadi ini menggunakan aturan sinus. Nah, untuk soal yang kedua, nah ini menggunakan aturan apa? Coba kita perhatikan soalnya.
Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 40 km. Kemudian berlayar menuju ke pelabuhan C dengan jurusan 240 derajat sejauh 80 km. Jarak antara pelabuhan C dan A adalah, nah ini kita ilustrasikan gambar pelabuhan A, pelabuhan B, dan pelabuhan C. Kapalnya tadi kan sejauh 120 derajat ya, sejauh 40 km, kemudian ke C 240 derajat sejauh 80 km. Jadi jarak C ke A. Oke, di sini menggunakan aturan kosinus karena yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut. Jadi untuk mencari B, jadi ini kita C-nya 40, A-nya 80, B-nya yang dicari. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC kali cos B. A-nya itu 80, jadi 80 kuadrat ditambah 40 kuadrat dikurangi 2 kali 40 kali 80 kali cos 60 derajat. Jadi 6.400 ditambah 1.600 dikurangi 6.400 dikali setengah. Karena cos 60 setengah. Jadi B kuadrat diperoleh 4.800. Jadi bisa kita sederhanakan B sama dengan 40 akar 3. Ya, jadi yang tadi ini jarak antara pelabuhan C dan A adalah sejauh 40 akar 3 km. Nah, ini untuk latihan soal. Bisa kalian coba ya. Nah, ini untuk pembuktian aturan sinus menggunakan GeoGebra. Di sini Ibu ada link GeoGebra, bisa kalian coba. Jadi untuk misal soalnya ada menggunakan aturan sinus, bisa kalian coba. Misal yang tadi latihan soal contoh soal 1, bisa kalian masukkan angka-angkanya dengan GeoGebra aplikasinya. Jadi kalian bisa mengecek jawaban kalian itu benar atau salah gitu ya. Jadi untuk melatih kalian menggunakan ilmu pengetahuan teknologinya juga, IT-nya. Jadi di sini banyak aplikasi yang menunjang pembelajaran khususnya matematika ya. Salah satunya yaitu aplikasi GeoGebra. Ini tidak perlu diinstal, kalian bisa langsung masuk ke websitenya yaitu geogebra.org. Jadi kan linknya saja kalian copy dan paste sehingga langsung bisa digunakan begitu ya. Kemudian untuk aturan kosinus juga sama. Ini aturan kosinusnya menggunakan aplikasi ya. Aplikasi GeoGebra. Jadi di sini ada salah satu penerapan yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai jurusan 3 angka. Khususnya di bidang perkapalan gitu ya. Jadi yang tadi itu sebuah kapal yang berlayar dari pelabuhan A dan pelabuhan B dengan jurusan 3 angka. Nah, ini nanti alfanya kalian bisa tentukan berapa derajat sejauh berapa kilometer, kemudian dilanjutkan perjalanan ke pelabuhan C dengan jurusan 3 angka, betanya itu berapa, kemudian sejauh berapa kilometer, maka jarak pelabuhan A dan ke pelabuhan C adalah berapa gitu. Nah, ini misalnya alfanya 131 derajat, jaraknya 100 km, kemudian betanya 240 derajat, jaraknya 120 km, maka menggunakan penyelesaian
aturan kosinus diperoleh AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat min 2 kali AB kali AC kali cos sudut ABC sama dengan 100,5 kuadrat ditambah 120 derajat dikurangi 2 kali 100 kali 5 kali 120 kali cos 71. Jadi AC diperoleh 129,03. Jadi jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah sejauh 129,03 km. Nah, cukup sekian pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.